Jokowi perusak demokrasi. KM Koalisi Indonesia Maju pasti juara pemilu tahun 2024. Lihat sampai selesai video penjelasan ini. Salam kritis, salam Pancasila. Kali ini kita bahas tentang demokrasi. Ya, demokrasi. Jadi, Indonesia akan mendapatkan malu yang sangat luar biasa berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi. Kenapa? Ya. Nah, ini kita kupas, kita diskusikan persoalannya. Ya. Ini tetap erat berkaitan dengan Ketua MK dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju ya, yaitu Gibran, anak presiden, keponakannya Ketua MK. Nah, ini kita kilas balik. Ya. Ketua MK itu Anwar Usman itu tanggal 26 Mei 2022 itu menikah dengan adiknya Jokowi, namanya Isdawati atau siapa gitu ya, adiknya Jokowi, berarti kan dia omnya Gibran ya. Nah, pada 2023 ada pemilihan Ketua MK itu di Mahkamah Konstitusi itu 9 hakim ya memberikan suaranya untuk memilih ketua ya, tentu saja yang menang ya Anwar Usman lagi. Kenapa? Ya karena dia kan adik iparnya presiden ya. Di Indonesia itu masih ada rasa nggak enak, rasa sungkan dan lain-lain lah, itu sudah budaya ya. Nah, terus kenapa saya bilang tadi Indonesia akan mendapatkan malu yang sangat luar biasa? Ya jelas ya, pada persoalan pengadilan tentang batas umur cawapres dan capres ya, Ketua MK ini ya mau dibilang tidak memihak, kenyataannya memihak gitu. Masyarakat umum kan tahu ya, misalnya dia memutuskan kebijakan tentang cawapres, akhirnya membuat Gibran ini bisa maju jadi cawapres, yang mana kalau mengikuti peraturan lama kan tidak bisa, harusnya umur 40 ya. Entah dengan analisa atau dengan pemikiran-pemikiran apalah gitu ya, intinya kan Gibran lolos. Nah, kemarin itu masyarakat juga berpikir gitu ya, batas usia 70 tahun ya, nyatanya juga akhirnya keputusan MK, akhirnya Prabowo yang umurnya di atas 72 tahun kan tetap bisa nyalon nyapres ya. Itu kan bukti bahwa hubungan kekeluargaan akan berakibat kepada keputusan-keputusan ya, dalam hal ini adalah keputusan politik ya. Itu pasti karena kekeluargaan ini sangat erat di Indonesia. Nah, persoalan akan muncul ketika jabatan Anwar Usman ini sampai 2028 ya, sedangkan penyelenggaraan pemilu itu 2024 serentak ya. Awal tahun itu pemilihan presiden dan legislatif, akhir tahun pemilihan kepala daerah. Nah, tentunya dalam suatu penyelenggaraan pesta demokrasi atau pentas demokrasi itu akan ada pihak yang puas dan tidak puas. Kemana mereka akan mengadu? Ya ke Mahkamah Konstitusi. Ya itu namanya sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu, dan keputusan MK ini mengikat. Ya, nah
bisa kita bayangkan ketika nanti terselenggara pemilu terus ada sengketa, ya masyarakat umum pasti tahu yang bakal menang yang mana. Ya karena itu tadi ketua MK-nya adik iparnya presiden. Dan 2024 tuh presiden masih menjabat loh. Nah, kan gitu. Ya, apakah mungkin ketua MK ini bisa netral, bisa idealis? Kalau robot ya bisa. Kalau manusia ya sulit. Tentunya nanti sengketa-sengketa pemilu ya bisa pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden akan diadili di MK. Ya, semua bisa menebak. Yang menang pasti Koalisi Indonesia Maju. Mau berhadapan dengan Koalisi Indonesia Mundur, dia tetap menang Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Karena hakim konstitusinya adalah omnya Gibran. Yang mana Gibran adalah cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, ini jelas akan terjadi. Ya, dan itu jika benar itu terjadi, maka Indonesia akan menjadi negara paling malu di dunia berkaitan dengan proses demokrasi, mencederai parah. Tuh. Nah, kalau bisa, ya kalau dibilang Jokowi nggak tahu atau Jokowi nggak sadar sih, nggak lah ya. Sebagai orang Jawa harusnya banyak merasa gitu, merasa nggak enak, merasa malu, merasa sungkan, ya harusnya begitu. Ya kalau tidak, ya jelas nanti Koalisi Indonesia Maju yang akan berkuasa di Indonesia. Ya bisa 10 tahun tuh, kan gitu. Ya, jadi sebaiknya Jokowi sebagai presiden mengambil langkah bijaksana. Misalnya, ya meminta Anwar Usman mundur aja dari ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, atau ya setidak-tidaknya tidak jadi ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, karena dia adalah ketuanya instansi atau lembaga yang mengadili sengketa-sengketa politik. Nah, ini tahun politik 2024 itu pentas politik. Ya, jelas lah ini nanti media-media asing akan menyoroti gitu. Ya, jadi kalau misalnya kecurigaan masyarakat itu tentang Jokowi membangun oligarki, dinasti keluarga, ya berarti bisa benar gitu. Ya, mari kita tunggu apa yang akan dilakukan Jokowi. Ya, jangan sampai peristiwa ini membuat malu. Ya, kalau yang malu Jokowi sendiri nggak apa-apa. Kalau yang malu seluruh rakyat Indonesia ya repot, kan saya juga ikut malu. Ya gitu. Ya mari kita tunggu apakah Jokowi ini negarawan atau politikus atau apalah. Ya, oke. Merdeka.